Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Ayu Puspita Ningrum, SKMSI, dan Ibu Jumi Zaraul Fitria, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian IPS SD dan teman-teman sekalian. Video kali ini akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nanda Nur Afifah dengan NIM 2002 10 20 40 42. Saya Anissa Hoiraya dengan NIM 2002 10 20 4165. Saya Amanda Trifabiana dengan NIM 2002 10 20 4064. Saya Dina Masyarafatul Umami, NIM 2002 10 20 4071. Apakah interaksi itu? Interaksi adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan, dan mempengaruhi. Interaksi yaitu suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi lingkungan atau interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Interaksi manusia digolongkan menjadi 4, yaitu interaksi manusia dengan alam, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, interaksi manusia dengan lingkungan budaya, dan interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Pertama-tama kita akan membahas interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam atau natural environment merupakan lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan benda mati yang terjadi secara alamiah. Contohnya seperti sungai, danau, gunung, rawa, hutan, dan sebagainya. Lingkungan alam terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup. Contoh dari lingkungan abiotik ini adalah batuan, tanah, air, udara, suhu, hujan, dan energi matahari. Dan yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah segala benda hidup yang ada di lingkungan. Contoh dari komponen biotik ini yaitu berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Lingkungan abiotik dan biotik mencakup tanah, suhu, dan curah hujan. Pada masa awal keberadaan manusia, mereka cenderung selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya. Contohnya, manusia yang hidup di hutan pedalaman akan berupaya tinggal di dekat sumber makanan berada karena belum berpikir membudidayakannya. Pada masa sekarang, manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam dengan menggunakan bantuan teknologi. Dalam hal tertentu, sampai saat ini manusia juga beradaptasi dengan alam. Misalnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Kemudian, waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan cuaca, dan selanjutnya menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam dan sebagainya. Kemudian, ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuat manusia lebih dominan dalam interaksinya dengan alam. Manusia mampu membuka lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak harus saling merespon kontak sosial, dan komunikasi sosial merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didorong oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati.
Contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu atau antara satu orang dengan satu orang yang lainnya, seperti saling senyum, saling menyapa, berjabat tangan, berpelukan, obrolan antara sesama pegawai, dan konsultasi kesehatan antara seorang pasien dengan dokternya. Kemudian yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, seperti kegiatan jual beli yang terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Seorang guru mengajar para murid di dalam kelas, seorang ustadz menyampaikan khutbah pada saat salat Jumat, dan seorang lurah memberikan kata sambutan di dalam suatu hajatan. Kemudian yang ketiga, interaksi antar kelompok seperti pertandingan basket antar sekolah, rapat antar divisi di dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Melalui kebudayaan dapat terlihat ciri khas setiap suku. Kita harus mengetahui tentang kebudayaan bangsa yang beraneka ragam hingga dapat menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan dan cara-cara beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan agar keberadaan kita dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Kemudian ada manfaat interaksi dalam pembangunan sosial budaya. Yang pertama, menjaga kelestarian budaya. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Ketika berinteraksi, terkadang terdapat perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, seperti pada masyarakat Indonesia. Masyarakat dengan berbagai latar belakang yang berbeda dari agama, ras, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Namun, perbedaan ini janganlah sampai membuat kita terpecah-pecah. Kemudian ada interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi yaitu antara lain yang pertama, kebijakan ekonomi pemerintah, yang kedua, pendapatan masyarakat, dan yang ketiga yaitu sumber daya ekonomi yang tersedia dan sebagainya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Masih terkait interaksi manusia dengan ekonomi, manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam dapat berupa lahan, bahan tambang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Interaksi sosial antara masyarakat dengan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sangat berpengaruh karena semakin beragamnya masyarakat yang heterogen atau beragam, maka semakin banyak pula keanekaragaman sosial dan budaya serta kegiatan ekonomi. Contoh dari kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi seperti melakukan kegiatan jual beli dan tawar-menawar di pasar antara pihak penjual dan pembeli, membeli bahan bakar kendaraan atau bensin di pom bensin, dan sales yang menjajakan produk atau jasanya kepada konsumen. Selanjutnya adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Manusia cenderung hidup berkelompok dan bermasyarakat. Beradaptasi dengan lingkungan artinya ikut terlibat dengan perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan sekitar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang telah tersedia, sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Jadi, pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia yaitu diantaranya: yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Yang kedua, meningkatnya taraf hidup manusia. Yang ketiga, pergerakan ekonomi menjadi cepat. Yang keempat, memberi manfaat bagi masyarakat dan sekitarnya. Terakhir, membuka lapangan pekerjaan. Demikian itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.